Bayangkan dunia yang penuh ketidakpastian. Kekaisaran runtuh, perang berkecamuk, dan hidup terasa di luar kendali. Namun, di tengah kekacauan itu, lahir sebuah filsafat yang sederhana namun luar biasa. Stoicisme, sebuah pandangan hidup yang mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian di tengah badai, untuk mengendalikan pikiran kita di saat dunia terasa tidak terkendali. Tapi, dari mana semua ini bermula? Siapa tokoh-tokoh di balik kebijaksanaan yang telah bertahan selama ribuan tahun? Dan yang terpenting, bagaimana stoicisme tetap relevan hingga hari ini? Bersiaplah, karena kita akan menjelajahi sejarah dan prinsip stoicisme filsafat yang telah menginspirasi para kaisar, budak, dan orang-orang biasa untuk hidup dengan ketenangan, keberanian, dan kebajikan. Selamat datang di perjalanan menuju kedalaman pikiran dan jiwa. Mari kita mulai. Stoik adalah istilah yang berasal dari aliran filsafat stoicisme, sebuah pendekatan hidup yang menekankan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap apa yang terjadi di luar kendali kita. Filsafat ini didirikan oleh Zeno dari Citium di Yunani kuno sekitar abad ketiga. Sebelum Masehi dan berkembang melalui berbagai tokoh terkenal seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Stoicisme bukan hanya sekadar teori, tetapi juga panduan praktis untuk menghadapi kehidupan dengan ketenangan dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah singkat Stoicisme. Stoicisme dimulai di Athena dengan Zeno dari Citium yang mengajarkan pandangannya di Stoa Poikile, beranda yang dihias, tempat asal nama Stoicisme. Filsafat ini kemudian berkembang ke Romawi, di mana ia menjadi populer berkat tokoh-tokoh seperti 1. Seneca, penulis dan penasihat kekaisaran yang terkenal karena esai-esainya tentang ketenangan batin dan menghadapi kesulitan. 2. Epictetus, mantan budak yang mengajarkan bahwa kebebasan sejati berasal dari kontrol atas pikiran dan tindakan kita. 3. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang menulis Meditations, sebuah jurnal pribadi yang menjadi panduan utama bagi para praktisi stoik modern. Stoicisme bertahan berabad-abad karena pandangan dan prinsipnya yang sederhana namun mendalam, yang dapat diterapkan dalam segala situasi kehidupan. Prinsip utama Stoicisme. 1. Dikotomi kendali, the dichotomy of control. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup terdiri dari dua kategori utama, yaitu 1. Hal yang dapat kita kendalikan, pikiran, emosi, sikap, keputusan, dan tindakan kita. 2. Hal yang tidak dapat kita kendalikan, cuaca, pendapat orang lain, masa lalu, dan sebagian besar hasil dari usaha kita. Fokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan adalah inti dari Stoicisme. Dengan melakukan ini, kita dapat melepaskan kecemasan dan frustrasi yang tidak perlu. 2. Kebajikan sebagai kebaikan tertinggi. Stoicisme menempatkan kebajikan, virtue, sebagai tujuan utama hidup manusia. Kebajikan ini mencakup 4 pilar. 1. Kebijaksanaan, wisdom, mengambil keputusan yang benar berdasarkan pengetahuan dan logika. 2. Keberanian, courage, menghadapi ketakutan, rasa sakit, atau tantangan tanpa menyerah. 3. Keadilan, justice, bertindak adil kepada diri sendiri dan orang lain. 4. Pengendalian diri, temperance, mengendalikan emosi dan hasrat agar tetap seimbang. 3. Amor fati, cinta terhadap nasib. Filsafat ini mengajarkan untuk mencintai dan menerima segala hal yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, sebagai bagian dari tatanan alam. Ini bukan sikap pasif, tetapi penerimaan aktif yang memungkinkan kita untuk menemukan kedamaian. 4. Logika dan rasionalitas. Stoicisme sangat mengutamakan logika sebagai cara untuk memahami dunia. Dengan berpikir secara rasional, kita dapat mengatasi emosi negatif seperti marah, takut, atau kesedihan. 5. Hidup selaras dengan alam. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus hidup sesuai dengan hukum alam semesta.
Ini berarti menerima kenyataan seperti apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Karakteristik seorang stoik. Seorang stoik adalah seseorang yang menjalani hidup dengan prinsip-prinsip di atas, berusaha untuk tetap tenang dan bijaksana, bahkan dalam situasi sulit. Berikut beberapa ciri utama seorang stoik. 1. Tidak terguncang oleh keadaan eksternal. Mereka menerima apa yang terjadi tanpa mengeluh, mengetahui bahwa tidak semua hal berada dalam kendali mereka. 2. Berfokus pada tindakan dan pilihan mereka sendiri. Daripada menyalahkan orang lain atau situasi, seorang stoik bertanggung jawab penuh atas reaksinya. 3. Penuh pengendalian diri. Mereka tidak membiarkan emosi seperti marah, takut, atau iri hati menguasai mereka. 4. Optimisme realistis. Mereka menerima kenyataan tanpa menyerah pada pesimisme. Tetap berharap namun bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Panduan praktis stoicisme. 1. Refleksi harian. Marcus Aurelius sering menulis dalam Meditations untuk merenungkan tindakannya, menganalisis pikirannya, dan memperbaiki dirinya. Praktik ini membantu mengembangkan kesadaran diri. 2. Visualisasi negatif. Bayangkan hal-hal yang mungkin terjadi, bahkan yang terburuk. Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk mempersiapkan diri. Dengan cara ini, jika situasi buruk terjadi, Anda tidak terkejut. 3. Menghargai saat ini. Stoicisme menekankan pentingnya hidup di masa kini. Masa lalu tidak bisa diubah, masa depan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Fokuslah pada apa yang dapat dilakukan sekarang. 4. Mengendalikan emosi. Ketika menghadapi situasi emosional, ambil jeda dan tanyakan, apakah ini berada dalam kendali saya? Apakah ini benar-benar penting? Dengan begitu, Anda dapat merespons dengan tenang. Aplikasi stoicisme dalam kehidupan modern. Stoicisme sangat relevan di era modern, terutama dalam menghadapi tekanan, ketidakpastian, dan perubahan cepat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan. 1. Manajemen stres. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, seperti cara Anda bekerja atau menghadapi tekanan, daripada mengkhawatirkan hasil akhir yang belum pasti. 2. Hubungan interpersonal. Jangan terlalu terganggu oleh pendapat atau kritik orang lain. Tetaplah bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip Anda. 3. Keputusan dalam karier. Hadapi tantangan dengan keberanian dan terimalah kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. 4. Kesehatan mental. Dengan belajar menerima nasib, amor fati, seseorang dapat mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendalinya. Beberapa tokoh stoik yang terkenal. Stoicisme mencapai puncak pengaruhnya di era Kekaisaran Romawi, di mana ia berkembang dari filsafat Yunani menjadi panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh penting dalam pengembangan stoicisme di Romawi meliputi 1. Panaetius 185–109 sebelum Masehi. Stoik pertama yang membawa stoicisme ke Roma. Dia memadukan stoicisme dengan tradisi Romawi dan mengurangi beberapa aspek radikal stoicisme awal. Panaetius menekankan pentingnya etika dalam kehidupan politik dan sosial. 2. Posidonius 135–51 sebelum Masehi. Filsuf stoik yang menjembatani stoicisme dengan ilmu pengetahuan dan kosmologi. Dia mengajarkan bahwa alam semesta adalah satu kesatuan yang harmonis dan manusia adalah bagian dari tatanan itu. 3. Seneca 4–65 Masehi. Filsuf, penulis dan penasihat politik di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Tulisan-tulisan Seneca, seperti Letters to Lucilius, menekankan cara mengelola emosi dan menjalani hidup yang bijaksana. 4. Epictetus 50–135 Masehi. Mantan budak yang mengajarkan bahwa kebebasan sejati terletak pada kendali atas pikiran dan tindakan kita. Karyanya, The Enchiridion, Panduan Hidup Stoik, menjadi referensi utama,
Stoicisme 5. Marcus Aurelius 121–180 Masehi. Kaisar Romawi dan filsuf Stoik terakhir yang terkenal dengan buku pribadinya, Meditations. Dalam buku ini, Marcus Aurelius menulis refleksi tentang bagaimana menjalani hidup yang bijaksana dan tenang di tengah tanggung jawab besar sebagai penguasa. Penurunan dan kebangkitan kembali. Pada abad ketiga Masehi, Stoicisme mulai kehilangan popularitas di bawah pengaruh filsafat lain, seperti Neoplatonisme dan Kristen. Meskipun pengaruhnya meredup, Stoicisme tidak pernah sepenuhnya hilang. Prinsip-prinsipnya tetap relevan dan diterapkan secara implisit dalam tradisi filsafat Barat. Kebangkitan kembali Stoicisme terjadi di era modern, terutama pada abad ke-20 dan 21, ketika orang mencari cara untuk menghadapi stres, ketidakpastian, dan tekanan hidup. Buku-buku seperti A Guide to the Good Life oleh William B. Irvine dan The Daily Stoic oleh Ryan Holiday menghidupkan kembali Stoicisme sebagai panduan praktis untuk kehidupan modern. Kesimpulan, Stoicisme lahir dari kebutuhan untuk menemukan ketenangan dan kestabilan di tengah ketidakpastian dunia Helenistik. Dengan ajarannya tentang kebajikan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap apa yang tidak dapat diubah, Stoicisme berkembang menjadi salah satu filsafat praktis paling tahan lama dalam sejarah. Dari Zeno di Yunani hingga Marcus Aurelius di Roma, Stoicisme telah menjadi panduan hidup yang relevan hingga era modern saat sekarang ini. Stoicisme bukan hanya warisan masa lalu, ini adalah panduan untuk menjalani hidup dengan bijaksana di tengah dunia yang penuh tantangan. Dari Zeno yang mengajar di beranda Athena hingga Marcus Aurelius yang merenung di istananya, filsafat ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, menerima apa yang tidak, dan menemukan kedamaian sejati di tengah segala kekacauan. Hari ini, prinsip-prinsip itu tetap hidup, menawarkan cahaya bagi siapa saja yang mencari makna, ketenangan, dan keberanian. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Stoicisme untuk hidup kita sendiri? Langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan penuh makna? Terima kasih telah menonton. Jika video ini memberikan inspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan pencerahan. Dan ingat, hidup yang baik dimulai dari pikiran yang bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.